Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kakarizkian dengan NIM 2210815210014. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kajian cerdas tentang interaksi sosial pada lingkungan lahan basah, yaitu bab 14. Nah, lahan basah merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibanding ekosistem lainnya. Nah, lahan basah memberikan berbagai manfaat bagi manusia, baik secara ekonomi, ekologi, maupun budaya. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kenyataannya tidak dapat lepas dari interaksi antar mereka. Interaksi antar manusia ditimbulkan oleh bermacam-macam hal yang merupakan dasar dari peristiwa sosial yang lebih luas. Nah, kejadian dalam masyarakat pada dasarnya bersumber pada interaksi seorang individu dengan individu lainnya. Nah, interaksi sosial adalah proses atau hubungan antara individu atau kelompok individu di dalam masyarakat. Hal ini melibatkan pertukaran informasi, gagasan, emosi, dan perilaku antara orang-orang dalam berbagai konteks sosial. Nah, interaksi sosial ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkatan, termasuk percakapan tatap muka, komunikasi online, kerjasama dalam kelompok, pertemuan sosial, pertukaran budaya, serta interaksi dalam lingkungan kerja. Nah, interaksi sosial juga bisa melibatkan berbagai pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai sosial. Tentunya interaksi sosial terjadi di semua tempat, dimanapun manusia berada, pasti ada yang terjadi namanya interaksi sosial satu sama lain. Begitupun pada lingkungan lahan basah, tentunya terdapat interaksi sosial antar masyarakatnya yang juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Nah, lahan basah itu apa sih? Nah, lahan basah itu terdiri dari lahannya itu lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan tanah. Nah, lahan basah dapat diartikan sebagai suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air yang memiliki karakteristik terestrial dan akuatik. Lahan basah dicontohkan seperti daerah rawa-rawa, mangrove, payau, banjir, serta wilayah sejenis lainnya. Nah, ada 7 tipe lahan basah utama yang dimiliki Indonesia, yaitu mangrove forest, peat swamp, freshwater swamp, beach vegetatio, freshwater lakes, seasonal freshwater swamp, dan seasonal peat swamp. Nah, ekosistem air tawar terdiri dari air yang tenang seperti empang, rawa, kolam, dan air mengalir seperti sungai, sumber air. Sedangkan ekosistem estuarien terpengaruh adanya pasang surut air laut, contohnya payau. Itu ada tipologi ekosistem lahan basah. Nah, untuk interaksi dilakukan karena tidak ada manusia yang dapat hidup mencukupi semua kebutuhan hidupnya sendiri kan. Nah, tujuan interaksi sosial itu beberapanya adalah menjalin dan meningkatkan hubungan antar masyarakat dan menjalin hubungan bisnis. Nah, prinsip interaksi sosial yang diperkenalkan oleh Blumer, yaitu prinsip pertama bahwa orang bertindak atas orang atau benda berdasarkan makna yang mereka berikan kepada mereka atau benda. Selanjutnya, prinsip kedua yang diungkapkan adalah makna muncul dari interaksi sosial yang dimiliki orang satu sama lain. Yang ketiga adalah interaksionisme simbolik, menggambarkan proses berpikir sebagai percakapan dengan diri sendiri, dan proses berbicara kepada diri sendiri bersifat refleksif. Nah, untuk strategi interaksi sosial sangat penting karena memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, meningkatkan kesejahteraan emosional, mencapai tujuan, mengatasi konflik, membuka peluang baru, dan memperluas pemahaman tentang dunia di sekitar kita. Nah, jadi interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki satu sama lain. Nah, tujuan dari interaksi sosial yaitu meningkatkan hubungan antar masyarakat, terus menjalin hubungan bisnis. Sekian dari saya, Ahmad Kakarizkian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.